Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fil hadirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin nasyakirin. Summal hamdulillahi rabbil alamin. Awalan, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang telah dan akan selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah, duduk bersama-sama di tempat yang mulia, di tempat yang sebaik-baiknya tempat, yaitu masjid, dalam rangka taqarrub ilallah dengan wasilah melakukan kewajiban itu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita baik sunnah dan wajib senantiasa mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at serta umatnya yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat baginda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tidak bosan-bosannya Khatib Al-Fakir berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang nikmat, kita tidak pernah bosan-bosannya bahwa bentuk rahmatnya Allah, bentuk sayangnya Allah kepada kita, salah satunya Allah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak, sampai-sampai Allah sebagai Sang Khalik menegaskan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, yang artinya kurang lebih seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bukan berarti kemudian kita tidak bisa menghitungnya. Kenapa hadirin? Karena saking banyaknya nikmat Allah, sulit kita menghitungnya. Bahkan dalam tubuh kita ini ada yang namanya sel. Kata orang-orang yang ngerti, dokter yang ahli penyakit-penyakit dalam mengatakan sel dalam tubuh kita itu jumlahnya 500 triliun hadirin. Itu baru satu sel namanya. Jumlahnya kata dokter 500 triliun. Baru satu. Belum yang lainnya hadirin.
Lantas bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyaknya yang kita tidak mampu menghitungnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dan solusi yang terbaik. Di dalam surat Al-Kautsar, surah yang begitu populer, surah yang rata-rata kita paham dan hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak, yang banyaknya tidak bisa kita hitung. Di ayat kedua Allah memberikan solusi, cara bagaimana agar kita bisa mensyukurinya. Yang pertama, cara yang terbaik, yang ini adalah cara yang the best of the best. Fasholli li rabbika. Cara yang pertama, perbanyak kita sujud kepada Allah. Salat li rabbika, karena Tuhanmu. Yang pertama, bentuk cara mensyukuri Allah yang terbaik adalah salat. Tidak ada lagi hadirin. Yang terbaik adalah perbanyak kita sujud kepada Allah. Dalam sebuah hadis, Aisyah mencari Rasulullah di sepertiga malam. Ternyata melihat Rasulullah sedang sholat. Yang kakinya, telapak kakinya sampai pecah-pecah, bengkak, hadirin. Aisyah nunggu sampai selesai. Ketika selesai, Aisyah berkata, ya Rasulullah, lima tasna'u hada. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang? Kenapa engkau lakukan sampai sholat kakimu sampai bengkak? Apa jawaban Rasulullah? Singkat, padat, berisi. Afala akuna abdan syakur. Afala akuna abdan syakur. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Singkat, padat, berisi. Aku lakukan sholat sampai ini, kakiku pecah-pecah, bahasa kita bengkak. Bentuk rasa syukur itu kepada Allah, karena Allah telah memberikan aku nikmat yang begitu banyaknya. Secara tidak langsung, orang yang tidak pernah sholat 5 waktu, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah secara hakikat. Kalau Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, kalau Rasulullah yang sudah memegang kunci surga, sholatnya sampai bengkak, dan itu adalah bentuk syukurnya Rasulullah kepada Allah. Wa kaifa binahnu? Lantas bagaimana dengan kita yang kita belum ada jamin masuk surga? Yang kita belum ada jamin masuk surga, hadirin. Yang sholat kita, mohon maaf, terkadang kita enggak khusyuk. Lantas bagaimana dengan kita? Maka yang menarik adalah dalam ayat ini, fasholli li rabbika. Ada kalimat li rabbika, sholat, tapi karena Allah. Apakah ada orang yang sholat karena lain, bukan karena Allah? Teringat dengan sebuah sabda Nabi, innama akhafu min ummati asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Rasul bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti dari umatku adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Qala ya, ibadah bukan karena Allah. Dia sholat bukan karena Allah.
Dia sedekah bukan karena Allah. Dia umroh bukan karena Allah. Dia ngaji bukan karena Allah. Dia melakukan amal soleh bukan karena Allah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Bukan syirik besar. Bukan nyembah lagi patung. Bukan lagi nyembah berhala. Tapi yang ditakutkan adalah syirik kecil. Ibadahnya bukan karena Allah. Hadirin jamaah Allah, mari sama-sama kita luruskan niat kita. Kita perbaiki niat kita lagi. Sering kita baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap hari kita berjanji kepada Allah di hadapan Allah, ya Allah, sesungguhnya sholat, ibadah-ibadah selain sholatku, ngajiku, puasaku, umrohku, dan sebagainya, hidupku dan matiku semata-mata karena Engkau ya Allah. Ketika hati kita kemudian ibadahnya karena Allah, itu pahalanya luar biasa. Niat yang lurus karena Allah, itu ibarat ruh, dan amal adalah jasadnya. Kalau jasad tanpa ruh, apa jadinya? Maka pastikan perbaiki dengan kita karena Allah. Ini yang pertama, cara mensyukuri Allah yang terbaik adalah terbanyak kita sujud kepada Allah karena lillahi ta'ala. Yang kedua, kalau yang pertama itu hubungan kita dengan Allah vertikal. Yang kedua, kata Allah dalam cara mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Yang kedua, wanhar, berkorban. Secara tidak langsung Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bukan hanya vertikal yang bagus, tapi jangan lupa horizontal sesama manusia juga bagus. Ibadah kita bagus, tapi kalau tetangga dengan tetangga, sesama tetangga kita berantem, hadirin, cekcok dengan saudara, ada masalah dengan teman, dan itu berlarut-larut, mohon maaf hadirin, ibadah kita dengan Allah percuma. Vertikal harus bagus, horizontal harus bagus. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi selama 63 tahun. Rasulullah bagaimana mendesain para sahabatnya, vertikal bagus, horizontal bagus. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin pada kita agar vertikal kita bagus, horizontal kita bagus. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-hadirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin
innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ansur man nasara din. Wahbul man khadala al muslimin. Wahbul man khadala al muslimin. Wahbul man khadala al muslimin. Allahumma inna nas'aluka al istiqamah wa nas'aluka al karamah wa nas'aluka al barakah wa nas'aluka al husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.